Infrastruktur pendukung air bersih, listrik, kemudian fiber optik, gas sudah kita persiapkan juga. Kantor Presiden itu sudah sekitar 74%. Ya. Istana dan lapangan upacara sudah 60%. Kemudian gedung-gedung Kemenko juga progresnya saya kira sudah sangat baik, ya, sudah di atas 40% rata-rata. Sumbu kebangsaan, jalan Sumbu Kebangsaan Barat, kemudian Sumbu Kebangsaan Timur sudah selesai. Yang penting juga akses jalan tol menuju IKN, sehingga kita nanti kalau ke IKN tidak menggunakan jalur lama, tapi menggunakan jalan tol ini, ya, gitu. Ya intinya siap lah, insya Allah untuk 17 Agustus. Ini proses pembangunan jalan. Tadi dari sana kita lihat ini sudah hampir semua sudah pada level, tinggal perapian pemadatan. Tadi kita lewat yang aspal, terus yang tanah, mulai dari tanah itu pemadatan, baru ini baru aspal, soalnya. Nah ini makanya saya berhenti di sini. Nah, batu ini dari Palu semua. Jadi manajemen konstruksinya memang dihitung betul. Motong pohon pun dihitung oleh beliau ini. Beliau ini Kasatgas pembangunannya. Oke, ini proses pembangunannya. Nah, kalau menurut beliau semua fondasinya sudah selesai, tinggal beberapa yang jembatan. Tapi lainnya sudah semua fondasi. Tinggal makanya bisa bisa Juli bisa nggak? Insya Allah. Perbatasan darat terpanjang kita itu di Kalimantan. Itu Sarawak, Kalimantan Utara itu. Perbatasan dengan Malaysia dan Sarawak dan Brunei. Kegiatan ekstraksi sumber daya alam yang terbesar itu ada di Kalimantan. Dan dipilih di Kalimantan Timur yang dekat dengan laut, sehingga ada akses kepada laut. Yang di situ nanti bisa dibangun pelabuhan ekonomi dan pelabuhan militer yang besar, lautnya dalam. Ini luar biasa. Saya tidak habis mengerti, ini yang nolak ini karena tidak paham. Indonesia dipastikan akan melaksanakan upacara kemerdekaan ke-79 di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur. Pembangunan IKN yang dimulai sejak 2020 lalu terus berjalan sesuai dengan target dan roadmap pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah. Pembangunan Istana Negara di IKN sudah terrealisasi 74%. Sementara kantor Presiden sendiri sudah mencapai 74,94%. Di sisi lain, burung Garuda raksasa tampak sudah berdiri megah di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN. Untuk sekedar diketahui, bilah-bilah yang menyelubungi istana presiden tersebut sebagian besar telah terpasang membentuk kepak sayap burung Garuda yang siap menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Burung Garuda raksasa tersebut dirancang dengan bentangan sayap sepanjang 177 meter dan menjulang setinggi 77 meter. Sementara bilah-bilah yang menyelubunginya terbuat dari baja anti korosi produksi PT Krakatau Steel Persero Tbk yang meliputi 465 modul dengan 10 bilah setiap modulnya. Dengan demikian jumlah total ada 4.650 bilah, dan jika tidak ada kendala, seluruh bilah tersebut dapat diselesaikan pada bulan Maret 2024. Sementara itu pembangunan jalan tol langsung ke IKN sudah mencapai 70% dengan jarak tempuh 30-40 menit ke Balikpapan. Proses pembangunan pun berjalan sesuai dengan tahap-tahap yang telah direncanakan. Progres pembangunan yang sudah mencapai 100% diantaranya adalah Bendungan Sepaku Semoy. Bendungan yang dibangun di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur ini nantinya bisa menjadi sumber daya listrik Kota Nusantara, Ibu Kota Negara masa depan Indonesia. Kementerian PUPR sendiri juga tengah mengebut sejumlah proyek guna menyambut kedatangan aparatur sipil negara atau ASN di IKN. Salah satunya adalah pembangunan tower rumah susun ASN, TNI, dan rumah tapak menteri yang ditargetkan bulan Juli 2024 bisa 100%.
Di kawasan IKN juga telah dimulai pembangunan 89 paket pekerjaan konstruksi dengan investasi senilai 68,6 triliun rupiah, seperti kawasan perkotaan, hunian, rumah ibadah, serta sistem jaringan air minum dan sanitasi. IKN adalah perubahan baru yang inovatif, yang dimulai sejak 2020 dan akan rampung pada 2045. Untuk itulah pembangunan IKN dilakukan dalam 5 tahap. Pertama, tahun 2022 sampai 2024, pemindahan tahap awal untuk fungsi pemerintahan prioritas dengan jumlah penduduk 260.000 orang. Kedua, pada tahun 2025 sampai 2029, pembangunan area inti IKN termasuk perluasan jaringan transportasi, pemukiman, dan pengembangan kawasan riset dan talenta. Ketiga, pada tahun 2030 sampai 2034, pembangunan progresif termasuk untuk utilitas terintegrasi, kawasan industri, dan penguatan kota cerdas. Keempat, tahun 2034 sampai 2039, pembangunan seluruh infrastruktur dan ekosistem 3 kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan. Dan kelima, tahun 2040 sampai 2045, pengokohan reputasi IKN sebagai kota dunia untuk semua dengan jumlah penduduk akan mencapai hampir 2 juta orang.